Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan prosesor Intel dari tahun ke tahun. Pada tahun 1996 dimulailah Intel mengumumkan produk pertamanya yaitu RAM Stabilis 1101 Metal Oxide Semiconductor atau lebih dikenal dengan MOS pertama di dunia. Dia memberikan sinyal pada berakhirnya era memori magnetis. Selanjutnya dikembangkan dikembangkan lagi pada tahun 1971. Muncullah prosesor pertama yaitu Intel Microprocessor 4004. Microsoft ini digunakan pada mesin kalkulator Musicom. Dengan penemuan ini maka terbukalah jalan untuk memasukkan kecerdasan buatan pada benda mati. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 1972 muncullah mikroprosesor 8008 yang berkekuatan 2 kali lipat dari pendahulunya yaitu 404. Pada tahun ini, tahun 1974, 80 mikroprosesor 8080 ini menjadi otak dari sebuah komputer yang bernama Altair. Pada saat itu terjual sekitar 10.000 dalam jangka waktu 1 bulan. Setelah itu di tahun berikutnya yaitu tahun 1978, 1980, 1986 sampai dengan tahun 1988, mikroprosesor menjadi sebuah penjualan penting dalam divisi komputer. Terjadi pada produk untuk komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil mendongkrak nama Intel. Kemudian pada tahun 1982 Intel 286 mikroprosesor atau lebih dikenal dengan nama 8286 adalah sebuah produk pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Kemudian pada tahun 1985 sampai dengan 1990, perkembangan Intel berlanjut pada tahun ini yaitu dengan pengeluarannya yaitu Intel 386TM mikroprosesor. Intel 386 ini adalah sebuah prosesor yang memiliki 275.000 transistor yang pertama di prosesor tersebut jika dibandingkan dengan 404 memiliki 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 404. Kemudian pada tahun 1989 Intel 486 atau DX CPU mikroprosesor merupakan prosesor pertama dengan lebih dari 1 juta transistor. Sebelumnya sudah dikenal generasi XT i186, dilanjutkan dengan generasi IT generasi H1 i286, i386 hingga i486. i486 dengan chip 32 bit ini bekerja dengan clock sampai 100 MHz. Pasarkan hingga pertengahan tahun 90-an. Kemudian pada tahun 1993 sampai dengan 1995 lahirlah Intel dengan Pentium 1. Intel Pentium series pada tahun 1993 ini adalah prosesor yang lebih dikenal dengan Pentium 1 dengan lebih dari 30 juta transistor. Kemudian pada tahun 1995 Intel Pentium Pro Processor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Memproses data secara cepat, prosesor ini mempunyai 55.000 transistor yang tertanam. Kemudian pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000-an, prosesor ini merupakan prosesor yang menggabungkan antara Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk mengolah data, video, audio, dan desain grafik efisien.
Secara efisien terdapat 7,5 juta transistor terintegrasi di dalamnya sehingga dengan prosesor ini pengguna personal komputer dapat mengolah berbagai data dan penggunaan internet dengan lebih baik. Kemudian pada tahun 1998 prosesor ekonomis Intel ini dengan basis Pentium 2 tetapi tanpa ketersediaan level 2, prosesor ini dikenal dengan Pentium 2 Celeron. Prosesor yang dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Intel saat itu ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah prosesor unik untuk sebuah produk tertentu. Kemudian pada tahun 1999 atau yang lebih dikenal dengan Pentium 3. Pada tahun ini prosesor yang didahului pernah saya miliki yaitu Pentium 3 lahirlah dengan slogan Internet Streaming Extension. Pentium 3 didukung dengan 44 juta transistor dan dapat mendukung lebih banyak prosesor secara paralel. Pada tahun ini juga lahirlah prosesor Intel Celeron yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditujukan untuk penggunaan yang tidak perlu membutuhkan kinerja prosesor yang lebih cepat. Kemudian Intel Pentium 3 prosesor merupakan ini atau dengan Xeon prosesor merupakan produk lahir dari Pentium 3 series. Intel kembali merambah pasaran server dan workstation dengan mengeluarkan seri Xeon tetapi jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah AMD. Keunggulan prosesor ini adalah dapat mempercepat pengelolaan informasi dari sistem bus ke prosesor, juga mendongkrak performa secara signifikan. Prosesor ini juga dirancang untuk dipadukan dengan prosesor lainnya yang sejenis. Kemudian pada tahun 2000-an lahirlah prosesor dengan Pentium ke-4. Prosesor terjadi pada tahun 2000-an dengan clock 4 kali lebih besar dari Pentium 3. Pentium 4 lahir dengan clock hingga 3.8 GHz. Prosesor ini mampu melaksanakan perintah jauh lebih banyak pada prosesor yang sama. Varian lain dari Pentium 4 ini adalah Pentium 4 Hyper-Threading. Kemudian pada tahun 2001, Intel kembali merilis Intel R Xeon prosesor untuk kebutuhan server. Prosesor Intel Pentium 4 ini merupakan prosesor Intel Pentium yang ditujukan sebagai khusus untuk berperan sebagai komputer server. Prosesor ini memiliki jumlah pin lebih banyak dari prosesor Intel Pentium serta dengan memori L2CC yang lebih besar pula. Kemudian pada tahun 2001 prosesor Intel Titanium dilahirkan. Titanium adalah prosesornya pertama berbasis 64 bit yang ditunjuk sebagai pemakaian pada server dan workshop serta pemakaian tertentu. Prosesor ini sudah dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya, yang didasarkan pada desain dan teknologi Intel Expeditive Parallel Instruction Computing atau disingkat dengan EPIC. Selanjutnya pada tahun 2002, Intel Titanium prosesor merupakan generasi berikutnya. Titanium 2 adalah generasi kedua dari keluarga Titanium. Prosesor 64 dengan 221 juta transistor ini mencapai clock maksimum 1 GHz. Prosesor ini tidak sukses di pasaran, bahkan namanya pun hampir nyaris dan tidak terdengar. Kemudian pada tahun 2006, Intel menciptakan lagi produknya yaitu Intel Dual Core. Pada tahun ini penggabungan antara Dual Core dengan Hyper-Threading dan penggunaan daya Pentium
lahir prosesor dual core dengan clock maksimal 2 GHz. Intel Pentium 4 Extreme Edition 3.73 GHz, sebuah prosesor yang ditujukan untuk pasar pengguna komputer yang diinginkan sesuatu yang lebih dari komputernya. Prosesor ini menggunakan konfigurasi 3.73 GHz, frekuensi 1.0,66 GHz, 2 MB dan hyper threading. Kemudian pada tahun 2006 Intel meluncurkan kembali prosesor dengan nama Intel Core 2 Duo dan Core 2 Quad. Pada tahun 2006 penggunaan dan pemasaran generasi dual core belum habis. Tahun kemudian diluncurkanlah Core 2 yang mengintegrasikan hampir 300 juta transistor dengan dua buah core yang bekerja dalam satu prosesor, mampu bekerja hingga 33 GHz. Masih di tahun yang sama, Intel Core 2 Quad Q6600 muncul prosesor untuk tipe desktop yang digunakan pada orang-orang yang diinginkan kekuatan lebih dari komputernya ingin memiliki dua buah core dengan konfigurasi 2.4 dengan 88 MB yaitu sampai dengan 4 MB yang diakses tiap core. Kemudian pada tahun 2009 Intel kembali menciptakan produknya, prosesornya dengan nama Intel Core i3, Core i5 sampai dengan Core i7. Pada tahun ini Intel i series lahir, dimulai dari Intel Core i3. Intel Core i3 merupakan varian paling value dibandingkan dengan saudara yang lain. Prosesor ini akan mengintegrasikan GPU Graphic Processing Unit alias grafik onboard dalam prosesornya. Kemampuan grafisnya diklaim sama dengan Intel GMA pada chipset G45. Selain itu, Core i3 nantinya menggunakan manufaktur hybrid. Nanti prosesor dengan 32 nm, sedangkan memori controller grafik menggunakan 45 nm. Pada produk Core i3 adalah Arundel.